kasih-Mu melimpah, haleluya, di hidupku, amin, haleluya. Oh Bapa, haleluya, ku berterima kasih, haleluya, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, amin, haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya. Oh selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku, amin, haleluya. Oh Tuhan Yesus, Engkau Bapakku, Engkau sungguh baik, sangat baik, maha baik, kasih-Mu melimpah, amin, haleluya, di hidupku, amin, haleluya. Oh Bapa, amin, haleluya, ku berterima kasih, haleluya, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, amin, haleluya. Ku naikkan syukurku, amin, buat hari yang Kau beri, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh rahmat Yesus selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku, amin, haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, haleluya, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya. Oh selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku, amin, haleluya. Bapa, Engkau sangat baik. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapa-Mu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepada-Nya. Oh Yesus, Engkau baik. Sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, atau apakah yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Namun itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa-Mu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Oh Yesus tahu, Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang setia kepada kita semua. Oleh kata firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Kita utamakan Tuhan Yesus. Janji Tuhan, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Semuanya akan diberikan kepada kita. Dia yang punya segala-galanya. Amin, haleluya. Bapa, amin, haleluya. Engkau sungguh baik, ya Tuhan. Punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya
punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Engkau yang punya segala-galanya, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Kau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung, kudus, mulia. Amin. Haleluya. Menaikkan syukurku. Amin. Haleluya. Buat hari yang Kau beri. Haleluya. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin. Haleluya. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin. Haleluya. Besar setia di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, sucikan mulut hamba-Mu, sucikan tubuh jiwa kami. Kami mau baca firman-Mu Tuhan. Kami lapar hauskan firman-Mu. Biar hari inilah hari yang diberkati Tuhan. Karena hari ini adalah hari bersama dengan Yesus. Kami diisi dengan firman Tuhan. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama di atas segala nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-hamba-Mu, kami anak-anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua. Apa kabar Bapak Ibu semua? Diberkati Tuhan ya. Kita bersuka cita kalau Tuhan pelihara kita. Sudah memasuki tanggal 19 April 2022. Berarti tinggal 2 minggu lagi kita masih di bulan April. Selalu kita memasuki di bulan Mei. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Selalu kita katakan Bapa kita Yesus sangat baik. Dia selalu pelihara kita. Dari hari demi hari, dari sejak 1 Januari 2022, sekarang sudah di bulan April, saudara, di tanggal 19. Ini semua karena anugerah Tuhan. Biar makin hari kita mau cinta Tuhan, makin dewasa kita. Seperti pisau dipertajam. Hati kita dipertajam dengan firman Tuhan. Sehingga kita tidak mudah tumpul, tidak mudah goyah menghadapi dunia yang begitu bergejolak. Dunia begitu luar biasa tantangannya saudara. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, sumber kekuatan kita datang dari Tuhan Yesus. Dia akan memimpin hidup kita agar langkah kita jelas melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Setiap malam kita baca perjanjian baru. Kita baca Ibrani pasal 3. Haleluya. Ibrani ada 13 pasal ya. Jadi tinggal 10 pasal lagi berarti. Ibrani pasal 3 ayat 12 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Waspadalah hai saudara-saudara. Supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat. Dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya. Karena tipu daya dosa. Karena kita terlalu beroleh bagian di dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini. Jika kamu mendengar suaranya. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah? Sekalipun mereka mendengar suaranya.
Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpang di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Ayat 19 terakhir. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Rutin setiap hari, pagi, malam, pagi, malam. Oh, ini anugerah Tuhan. Lakukan dengan setia. Saya melakukan dengan setia. Apapun keadaannya saudara, tidak bisa mencerahkan kita dari kasih Kristus. Dan Tuhan memberkati kita. Sudah selesai baca Ibrani dari pasal 1, pasal 2, pasal 3. Berarti besok malam atas rahmat anugerah Tuhan, kita diizinkan Tuhan memasuki surat Ibrani pasal yang keempat. Terus kita berurutan, baca Alkitab ini berurutan ya. Puji Tuhan, ini semua karena anugerah Tuhan. Yang penting mari kita mau cinta Yesus. Dan kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Jangan punya hati jahat. Jadi ada 3 hal yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini. Dari ayat 12 sampai 19. Ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, jaga hati kita. Jangan sampai kita punya hati jahat. Seperti di ayat 12. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat. Dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ini oleh orang-orang banyak saat ini. Mereka sudah tidak percaya sama Tuhan. Hatinya jahat. Jadi nomor 1 saudara. Banyak orang Kristen sudah percaya. Tapi tetap hati jahat. Salah satu siapa contoh? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot dipilih sama Tuhan saudara. Ya, bahkan dikasih kuasa loh. Kalau kita baca dalam Matius pasal 10. Coba, tidak tahu diri tuh saudara. Yudas Iskariot tuh dikasih kuasa, dipilih Tuhan. Menjadi murid-murid Tuhan. Coba saya mau baca ya. Matius pasal 10. Ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Matius pasal 10 ayat 1 sampai 4. Ini contoh. Ya, anak Tuhan percaya kepada Tuhan. Murid Yesus. Namanya Yudas. Tapi dia mengkhianati. Coba nih baca. Saya mau baca ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Dan memberi kuasa kepada mereka. Untuk mengusir roh-roh jahat. Dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Coba. Kita dilahirkan dalam keadaan telanjang yang bisa menangis, baju saja tidak punya. Apalagi kuasa menyembuhkan. Kuasa untuk mendoakan orang sakit menjadi sembuh. Mana ada saudara. Itu semua karena datang dari Yesus. Maka terbukti di sini murid-muridnya. Dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit. Dan yang kedua, inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus. Dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadius. Ada 4 ayat 4 yang terakhir. Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Coba ini. Yudas masuk di dalam bagian 12 murid Yesus. Dikasih kuasa untuk mengusir roh jahat. Dan untuk melenyapkan segala penyakit. Dan segala kelemahan. Tapi dasar Yudas jahat saudara. Tidak tahu diri. Inilah ciri orang jahat. Kalau orang jatuh keras kepala. Ciri-ciri salah satu. Ciri orang jatuh. Tidak mau bertobat saudara. Ditegur Yudas Iskariot ditegur. Tapi tetap jahat mengkhianati Yesus. Oleh karena itu firman Allah berkata. Waspadalah. Hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terhadap seorang yang hatinya jahat. Kita minta dalam nama Yesus. Biar kita senantiasa isi hati dengan firman Tuhan. Supaya hati kita yang jadi sucikan, disingkirkan, diusir dalam nama Yesus. Diganti dengan hati yang baik. Kalau hati yang baik itu, hati yang bersih, itu diberkati Tuhan. Sudah baca. Mazmur 73 ayat 1. Tuhan itu baik kepada orang yang hatinya bersih. Hati yang tulus. Mazmur 73 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Bagi mereka yang bersih hatinya. Bukan hati yang jahat. Hati yang jahat itu berarti seperti Kain. Bunuh Habel. Dasar iri hati. Ya, hati yang jahat itu punya pikiran-pikiran yang tidak benar saudara. Karena apa? Tidak ada firman Tuhan. Atau ada firman Tuhan, dia tidak melakukannya. Ya, oleh itu mari kita bertobat. Karena yang kedua saudara, kita ini beroleh bagian di dalam Kristus. Yang kedua, yang pertama kita jauhkan dari orang jahat. Karena kita orang Kristen saudara. Ya,
Kita harus mendapat yang kedua. Kita bagian di dalam Kristus. Yaitu kita berpegang kepada janji iman kita. Supaya nanti akhirnya kita. Ini seperti ayat 14. Karena kita beroleh bagian di dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang kepada sampai kepada akhirnya. Pada keyakinan iman kita yang semula. Untuk kita berpegang teguh. Singkirkan perkara penjahat. Pikiran-pikiran jahat. Hancurkan dalam nama Yesus. Karena banyak orang Kristen itu yang jahat, saudara. Seperti bangsa Israel. Siapa itu mereka kalau kita baca di ayat 16-17. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah. Sekalipun mereka mendengar suaranya. Mendengar suaranya berarti orang Kristen sudah mendengar firman Tuhan. Tapi bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Bukankah mereka yang keluar Mesir bangsa Israel? Yang keluar Mesir adalah orang percaya kepada Tuhan. Bahkan bangsa Israel sudah berapa kali-kali dikasih mujizat sama Tuhan. Sama dengan orang Kristen. Terima mujizat, terima pertolongan Tuhan. Keluar dari Mesir. Artinya dulu kita ada di Mesir. Dulu kita tidak mengenal Tuhan. Tapi sekarang kita sudah mengenal Yesus. Tapi tidak bertobat. Hanya percaya saja menerima Yesus. Tapi hidupnya jahat, saudara. Apa? Karena dia tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Bertobat, saudara. Tidak bisa masuk di dalam Kristus. Tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Kalau kita menjadi orang Kristen tidak bertobat. Oleh itu yang ketiga. Oleh itu kembali kepada firman Tuhan. Kita mau percaya dan taat. Jadi jelas ada 3 poin. Yang pertama, jangan punya hati jahat. Dan kedua, kita berpegang teguh kepada janji Tuhan firman Allah. Karena kita masuk di dalam Kristus Yesus. Asal kita jangan keluar dari kasih karunia Tuhan. Asal saja kita terus teguh berpegang kepada akhirnya. Yaitu kita berpegang setia kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi jelas jangan punya hati jahat. Yang kedua, mari kita berpegang teguh kepada firman Allah. Dan ketiga, kita mau percaya dan taat. Seperti ayat 18-19. Coba dibacakan. Siapakah yang telah ia sumpahi mereka tak masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat, tidak masuk dalam perhentian, tidak bisa masuk ke surga kalau tidak taat? Dan ayat 19 bicara percaya. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka ini. Jadi sudah sering katakan, kita harus 2 lakukannya, yaitu percaya dan taat. Sesuai dengan Yakobus juga berkata pasal 4 kan. Iman tanpa perbuatan itu mati. Iman kita percaya kepada Tuhan, tapi tidak pernah melangkah. Tidak ada perbuatan-perbuatan kita, tidak ada pertobatan-pertobatan kita. Berarti sami mawon, saudara tidak percaya. Tertulis ini pula loh. Yohanes pasal 3:36. Sudah saya berapa kali tekankan, dan ini saya ulangi lagi. Kalau kita percaya Yesus, harus taat. Kalau kita percaya tidak taat, akan terima murka. Ini ayatnya. Yohanes 3:36. Barang siapa percaya kepada anak, itu artinya percaya kepada Yesus, percaya kepada firman Allah, beroleh hidup yang kekal, benar. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi percaya, tapi kalau tidak taat, akan terima murka. Di sini maksudnya beroleh hidup yang kekal, konteksnya percaya dan taat. Seperti tadi dalam Ibrani. Pasal ketiga, waktu melalui firman Tuhan malam hari. Mari kita membangun sikap perilaku kita, kualitas hidup kita, belajar kita mau. Yang pertama, jangan punya hati jahat. Dan kedua, berpegang teguh kepada firman Allah. Yaitu yang ketiga, kita mau setia dan taat. Berpegang teguh kepada firman Allah, yaitu ditutup yang ketiga. Oleh itu mari kita mau percaya. Berpegang teguh pada firman Allah, yaitu percaya dan taat. Dan kita jauhkan dari hati yang jahat. Itu hati yang jahat berarti iblis. Jangan kita beri tempat kepada iblis seperti dalam Efesus pasal 4 ayat 27. Jangan beri kesempatan karena iblis itu jahat. Dari awalnya jahat, dia berani melawan sama Tuhan. Hawa digodain supaya jatuh dalam dosa. Kain supaya bunuh Habel. Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan, menjual Yesus. Coba banyak saudara, banyak contoh-contoh saudara. Tapi melalui firman-firman selalu kita dengar, mari jangan punya hati yang jahat. Dan kedua, kita berpegang teguh pada firman Allah. Sampai langkah kita terakhir. Yang ketiga, mari sesuai dengan firman Tuhan kita mau setia dan taat. Sehingga demikian, nanti kalau Yesus datang, kita bisa manggil dia Bapa. Karena kita menjadi anaknya. Karena kita taat kepada firman Allah. Tidak mungkin kita harus bisa sebut Bapa kalau kita tidak taat. Tidak percaya, bagaimana Tuhan akan berkata, ngapain kamu panggil Bapa? Kamu tidak percaya sama aku, tidak taat, tidak bisa. Aku tidak kenal kamu. Itu tertulis dalam Matius pasal 7 ayat 23. Nyala kamu karena aku tidak kenal kamu, pembuat kejahatan. Tapi bagi kita malam hari semua adalah anak yang baik, seperti domba-domba, yaitu tidak berbuat jahat.
Tapi kedua, berpegang teguh kepada firman Allah. Dan yang ketiga, kita mau setia dan percaya dan taat sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya, buat hari yang Kau beri, haleluya. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat, pertolongan-Mu besar setia di sepanjang hidupku, amin, haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, amin, haleluya. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat, pertolongan-Mu besar setia di sepanjang hidup. Besar setia-Mu, besar setia di sepanjang hidupku, amin, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Selamat kita berbangun tidur, tapi jangan lupa berjaga dan berdoa, dan tinggalkan kejahatan. Dan kedua, berpegang teguh pada firman Allah, dan sesuai dengan firman kita mau menjadi orang percaya dan taat, sehingga nanti kelak kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya, dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.